Masalahnya hanya dua itu. Kita ini disuruh untuk memperkuat akal kita supaya bisa mencerna satu persatu dalil tadi yang menunjukkan kepada Allah. Yang kedua, kita memperkuat mata kita agar tahan sinar, agar tahan cahaya, sehingga bisa melihat dalam keadaan yang terang bagaimanapun juga. Nah itu. Penjelasan mengenai kenapa sebabnya sebagian besar makhluk Allah, khususnya manusia ini, kada bisa ma'rifat lawan Allah. Apa sebabnya? Kebanyakan daripada kita kada kawa ma'rifat lawan Allah itu. Nah, di sini Imam Ghazali akan menerangkan sebab-sebabnya. Ketahuilah bahwasanya yang paling nyata dan yang paling nampak daripada al-mawjudat, sesuatu yang ada, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling nampak, yang paling jelas, yang paling nyata itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan nama Tuhan Az-Zahir, Dia yang maha nampak. Dan ini menuntut bahwa ma'rifat kepada Allah adalah ma'rifat yang pertama dan paling dahulu kepada pemahaman dan yang paling mudah pada akal pikiran. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu maha nampak, Allah itu maha jelas, kita sudah yakin itu, mestinya Allah itulah awal-awal yang kita kenali. Allah itulah awal-awal yang kita lihat. Allah itulah yang paling mudah pada akal pikiran kita. Karena nampak. Sesuatu yang nampak itu terdahulu kelihatan pada nang kada tapi nampak. Sesuatu yang nampak itu, yang jelas itu nyaman dipaham. Nah, kan itu logikanya macam itu. Sesuatu yang nampak terdahulu kelihatan pada nang kada nampak. Sesuatu yang jelas itu lebih nyaman dimengerti, lebih mudah akal mencernanya. Dan yang kamu lihat dalam hal ini adalah yang berlawanan dengan yang demikian. Kenyataannya kadang itu. Nah, kenapa sebabnya? Kenyataannya Allah itu kita kada melihat. Kenyataannya tentang Allah itu kita kada kawa mengerti. Nah, ini masalah ngarannya. Padahal menurut logika, sesuatu yang nampak itu terdahulu kelihatan. Sesuatu yang jelas itu nyaman dimengerti. Itu sudah aturannya itu. Nah, Allah itu maha nampak. Paling nampak itu Allah. Paling jelas itu adalah Allah. Tapi kenapa kita ini kada kau melihat? Kenapa kita kada kau mengerti? Kenapa kita kada kau mengenali? Nah, itu ada sebabnya. Ada sebabnya.
Nah, di sini Imam Ghazali akan menjelaskan kenapa sebabnya terjadi, bisa terjadi demikian itu. Al-Quran sudah mengatakan Allah itu Az-Zahir, Allah itu yang maha nampak. Itu sudah dijelaskan Al-Quran. Dan yang kamu lihat dalam hal ini adalah yang berlawanan dengan yang demikian. Kita melihat manusia itu pun kita lihati. Nah, kita melihat gerak-gerik kelakuan, tingkah laku manusia, kita lihat tingkah laku manusia itu bang. Nah, padahal Allah itu sangat nampak. Perbuatan Allah sangat jelas. Kenapa kita kada kau melihat itu? Nang tak lihat kita justru nang kada jelas. Nang tak lihat kita justru nang samar tersembunyi. Yaitu manusia contohnya. Nah, adalah yang berlawanan dengan demikian kenyataannya. Maka tidak boleh tidak daripada menjelaskan sebabnya. Nah, itu ada sebabnya kenapa demikian. Nang nyata-nyata kada kelihatan, nang kada tapi nyata kelihatan. Nang sangat jelas kada paham, nang kada kakaruan kita paham. Nah, itu ada sebabnya. Dan hanya saja kami mengatakan bahwa yang paling nyata dan yang paling nampak dari al-mawjudat adalah Allah Ta'ala. Ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang paling nampak jelas itu adalah Allah. Nah, apa yang dinyatakan bahwa Allah itu adalah yang paling nampak karena sesuatu makna yang tidak dapat kamu pahami. Nah, kita kadang mengerti itu. Kita kadang mengerti. Kenapa nang nampak itu kita kadang melihat. Kenapa nang jelas itu kita kadang paham. Nah, kita kadang mengerti itu. Kecuali dengan contoh. Dan contoh itu adalah, nah ini contohnya, untuk membuktikan bahwa Allah itu nampak, Allah Ta'ala itu nyata. Ini contohnya. Bahwa apabila kita melihat seorang manusia menulis atau menjahit, kita melihat ada orang menjahit, nah, jahit tangan umpamanya, mesin jahit ke barang aja, menulis lawan tangan enggak, menulis lawan mesin ketik enggak. Nah, kita melihat orang menjahit misalnya, niscaya adalah manusia yang menjahit itu orang yang hidup. Itu sudah nyata. Orang mati kadang mungkin kau menjahit. Orang mati kadang kau menjahit. Begitu kita melihat orang itu menjahit, kita sudah meyakini dalam hati tukang jahit itu hidup. Tukang jahit itu hidup. Niscaya adalah manusia itu, penjahit itu, orang yang hidup di sisi kita, termasuk yang paling nampak di antara sekalian yang ada. Nang mudah kita paham, nang langsung bisa kita cerna, yang langsung bisa kita perhatikan, bisa kita lihat, bahwa tukang jahit itu hidup. Kada berpikir panjang, kada kita
melihat orang ada mencucuk nah menjahit, itu sudah kita tahu itu orang hidup. Kada perlu berpikir, dikira gampang tukang jahit itu hidup kah mati kah, maulah kayak itu kada mau. Kalau begitu kita melihat orang menjahit, sudah hati kita bicara oh itu hidup. Jadi hidup itu yang paling nampak kelihatan. Maka hidupnya si tukang jahit itu, ilmunya, kemampuannya menjahit, dan kehendaknya untuk menjahit itu lebih nyata pada kita dari sifat-sifat yang lain. Itu nyata. Tukang jahit itu hidup, tukang jahit itu berilmu, ilmu menjahit, tukang jahit itu mampu inya menjahit, tukang jahit itu berkehendak menjahit. Nah, itu nampak. Kalau didustakan itu. Jadi sifat hidup si tukang jahit itu, inya berilmu menjahit, inya kawa menjahit, inya bakahandak menjahit, itu paling nampak lawan kita di antara sekian banyak sifat-sifat lain yang ada pada diri si tukang jahit itu. Masalah tukang jahit itu pemarah, nah kita kada tahu, kada nampak. Tukang jahit itu orangnya penyayang, pemaaf, kita kada tahu. Coba begitu orang itu menjahit, nang nyata kita tahu tukang jahit itu hidup, tukang jahit itu berilmu, tukang jahit itu mampu, tukang jahit itu berkehendak menjahit. Itu nang nampak, nang nyata. Masalah tukang jahit itu orangnya penyarikan, kita kada tahu. Itu perlu penelitian pulang. Tukang jahit itu orangnya sekalinya bisa juga menulis, itu kita kada tahu. Soalnya kita perhatikan waktunya menjahit itu. Maka hidupnya si tukang jahit, ilmunya, kemampuannya, dan kehendaknya untuk menjahit itu lebih nyata pada kita dari sifat-sifat yang lain yang zahir ke sifat itu dan yang batin ke sifat itu. Karena sifat-sifatnya yang batin, sifat-sifat si tukang jahit nang batin nih, seperti syahwatnya, marahnya, perangainya, sehatnya, dan sakitnya, semua itu kita kada tahu. Tukang jahit itu sakit ke parutnya, kita kada tahu. Tukang jahit itu sakit ke kepalanya, kita kada tahu. Yang kita tahu tukang jahit itu hidup, berilmu, mampu menjahit, berkehendak menjahit. Itu yang kita tahu. Sifat-sifat batinnya kita kada tahu. Pemarah kah orangnya, penyayang kah orangnya, kita kada tahu. Dan sifat-sifatnya yang zahir, sifat-sifat tukang jahit yang zahir, kita tidak mengetahui sebagiannya. Dan sebagiannya kita ragu-ragu. Seperti ukuran tingginya. Ini menjahit. Tukang jahit itu berapa meter tingginya awak sidin itu, kita kada jelas tuh. Sing berduduk menjahit, kada tahu berapa meter awak sidin itu tingginya. Perbedaan warna kulitnya, tukang jahit itu orangnya putih bener kah, hirang kah, kuning langsat kah, kada tahu juga karena cahayanya kada jelas. Dan yang lain dari itu, dari sifat-sifatnya kita kada tahu. Nang kita tahu tadi, tukang jahit itu hidup, tukang jahit itu berilmu menjahit, tukang jahit itu kawa menjahit, tukang jahit itu berkehendak menjahit. Itu yang kita tahu. Sifat-sifat yang lain dari tukang jahit kita kada tahu. Adapun hidupnya si tukang jahit, kemampuannya menjahit,
kehendaknya, ilmunya menjahit, dan ia itu adalah hewan. Tukang jahit itu adalah hewan, manusia. Maka demikian itu jelas di sisi kita. Nampak itu, jelas. Dengan tanpa tergantung pada panca indera penglihatan, dengan hidupnya, kemampuannya, dan kehendaknya. Walaupun kita kada punya panca indera, kita meyakini tukang jahit itu hidup. Tukang jahit itu berilmu. Tukang jahit itu kawa menjahit. Tukang jahit itu bakal hendak menjahit. Walaupun kita kada melihat inya menjahit. Walaupun kita kada melihat mata kita bahwa inya itu menjahit. Maka sesungguhnya sifat-sifat ini, sifat hidup, sifat berilmu, sifat kemampuan, sifat kehendak, tidaklah dirasakan dengan sesuatu dari panca indera. Artinya walaupun kita ini ditutupi mata, kada melihat, tapi kalau kita tahu bahwa tukang jahit itu menjahit, itu sudah kita kalau mengambil kesimpulan bahwa inya hidup, bahwa inya mampu, inya berilmu, inya berkehendak menjahit. Kemudian tidak mungkinlah bagi kita untuk mengetahui kehidupannya, kemampuannya, kehendaknya, ilmunya. Kita mengetahui hidupnya tukang jahit itu di mana. Sedangkan hidupnya itu kan ada kelihatan. Kelihatanlah hidup. Kan ada kelihatan. Tapi kita kenapa madahkannya hidup? Nah, kita madahkan tukang jahit itu berilmu, menjahit. Ilmunya tuh kelihatan lah. Kada kelihatan. Kita madahkan tukang jahit itu mampu menjahit, hendak menjahit, kelihatanlah hendaknya itu. Kada kelihatan. Nah, tidak mungkinlah bagi kita untuk mengetahui kehidupannya, kemampuannya, kehendaknya, kecuali dengan jahitan dan gerakannya. Nah, itu kita tahu. Tukang jahit itu sekalinya bergerak, oh, tahu kita pada inya hidup. Oh, tukang jahit itu ada hasilnya, nah jahitannya. Oh, berarti ini berilmu, ini mampu, ini berkehendak. Nah, tahunya kita tukang jahit itu hidup dari gerakannya, dari hasil karyanya. Tahunya kita tukang jahit itu berilmu, tahunya tukang jahit itu berkehendak, tahunya tukang jahit itu mampu. Ini kupiah nih hasilnya. Amun ilmunya kada kawa dilihat, kehendak sidin kada kawa dilihat, kudrat sidin kada kawa dilihat, hidup sidin kada kawa dilihat lawan mata. Tapi bukti menunjukkan nih bahwa sidin itu hidup. Ini kopiah nih pangbuktinya. Nah, jadi hidup itu kada kelihatan. Ilmunya kada kelihatan lawan mata, kehendaknya kada kelihatan, kudratnya kada kelihatan juga. Nah, kelihatan ini cuma adalah bekas perbuatannya. Begitu kita melihat baju, kita meyakini bahwa tukang jahit baju ini waktu menjahit itu pasti hidup. Yakin mana kita? Waktu melihat baju itu kita yakin bahwa tukang jahit itu berilmu menjahit. Waktu melihat baju itu kita yakin benar tukang jahit ini bakal hendaknya menjahit itu. Nah, jadi yang kita lihat ini adalah hanya bekas gawian si tukang jahit itu. Dan bekas gawian tukang jahit inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa tukang jahit itu hidup, berilmu, mampu, berkehendak. Nah, itu. Maka jikalau kita perhatikan kepada setiap apa yang berada di alam semesta ini, selainnya si tukang jahit itu. Tukang jahit ini contoh aja.
Kalau kita melihat akan memperhatikan yang lain-lain seluruhnya dari alam semesta ini lain pada si tukang jahit itu, niscaya kita tidak akan mengenal sifatnya. Kada kawa tahu sifatnya kita, kau kebanyakan ada di alam semesta ini. Maka tidaklah atas yang demikian itu kecuali satu dalil. Nah, apa yang ada di alam semesta ini adalah satu dalil. Apapun yang ada di alam, tukang jahit, tukang apa, benda hidup, benda mati, itu satu dalil, satu bukti. Dan beserta yang demikian itu menjadi terang dan jelas adanya Allah Ta'ala. Nah, itu adanya Allah Ta'ala. Kudratnya Allah, ilmunya Allah, dan sifat-sifatnya yang lain. Semua ini dalil bagi kudratnya Allah, adanya Allah, ilmunya Allah, iradatnya Allah. Melihatlah kita lawan ada Tuhan itu, kada melihat, kada usah Tuhan. Hidupnya tukang jahit kita kada kau melihat. Yang paling kita kau melihat gerak-geriknya banah, mun hidupnya itu kada kelihatan. Kalau kita melihat ilmunya tukang jahit kada kawa. Paling kita melihat baiknya gawiannya, berarti ini ilmu. Nah, ini hanya manusia, apalagi Tuhan. Kalau kita melihat adanya Tuhan, kayak apa ilmunya Tuhan, kayak apa kudratnya Tuhan, iradatnya Tuhan. Kalau kita melihat kada kawa. Tapi apa yang ada di alam semesta ini adalah dalil, bukti bahwa Allah itu ada, Allah itu berilmu, Allah itu berkudrat, Allah beriradat. Adanya Allah Ta'ala, kudratnya, ilmunya, dan sifat-sifatnya yang lain menyaksikan baginya dengan pasti setiap apa yang kita saksikan dan yang kita mengetahuinya dengan panca indera yang zahir dan yang batin, dari batu, lumpur, tumbuh-tumbuhan, pohon, hewan, langit, bumi, bintang, laut, api, udara, benda, dan sifat. Semua itu adalah dalil yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang pertama kali menyaksikan adalah diri kita. Kada sejauh-jauh, wa fi ampusikum ayah. Dalam diri kamu tuh ada tanda, jar Tuhan. Dalam diri kamu sendiri ada tanda kepada Allah. Ada usah mencari batu, mencari rumput, mencari nang jauh-jauh. Dalam diri kita itu ada tanda. Sifat-sifat kita, berbulak-baliknya keadaan kita, berubahnya hati kita, dan semua keadaan kita di dalam gerak dan diam kita. Dan sesuatu yang paling jelas dalam ilmu kita adalah diri kita yang paling jelas. Kemudian yang kita rasakan dengan panca indera yang 5. Kemudian yang kita dapati dengan akal dan mata hati. Yang paling jelas dalil adanya Allah itu adalah yang ada dalam diri kita. Nang nomor 2-nya nang liwat panca indera. Nang nomor 3-nya liwat akal dan mata hati. Dan setiap satu dari mudrikat ini, akal, panca indera, baginya satu mudrik, yaitu satu saksi dan satu dalil. Dan semua yang ada di alam ini adalah saksi-saksi yang berbicara, dalil-dalil yang menyaksikan dengan adanya yang menciptakannya. Pengatur, pengarah, dan penggeraknya.
Semua yang ada di alam ini menunjukkan kepada ilmunya, kudratnya, lemah lembutnya, dan hikmahnya. Dan segala yang ada, al-mawjudat, yang dapat diketahui itu tidak terhingga banyaknya. Nah, nang di alam semesta nih, kada terhingga banyaknya. Kebanyakan. Nang kebanyakan nang di alam samuan ini adalah menjadi satu. Satu apa? Satu dalil yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nah, jadi ini bahwa bukti bahwa Allah Ta'ala itu nampak sebenarnya. Ini dalilnya bahwa Allah Ta'ala itu nampak, Allah Ta'ala itu jelas. Cuma yang jadi masalah, kenapa kita kada kau melihat nang nampak itu? Kenapa kita kada kau paham nang jelas itu? Nah, ini yang akan dibicarakan sebabnya kenapa. Maka jika adalah hidupnya si penulis itu nampak pada kita. Nah, hidupnya tukang jahit itu nampak bagi kita. Dan tidak disaksikan kecuali oleh satu saksi, yaitu apa yang telah kita ketahui dari gerak tangannya. Gerak tangannya menjahit itu saksi bahwa tukang tulis, tukang jahit itu hidup. Maka bagaimana tidak zahir pada kita? Maka bagaimana tidak nampak pada kita? Sesuatu yang tidak terupa pada wujud akan sesuatu yang berada dalam diri kita dan di luarnya, kecuali ia menjadi saksi atasnya, atas kebesaran dan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini sebenarnya hanya sebuting tanda. Nah, sebuting alamat tukang jahit itu bergerak tangannya. Itu pang. Sudah kawa kita menyimpulkan inya hidup. Padahal cuma sebuting hanya saksinya. Tangannya kau bergerak. Nah, hanya sebuting itu kita sudah kawa. Sudah jelas tukang jahit hidup. Nah, sedangkan Allah ini kada kawa dihitung lagi saksinya. Yang di dalam tubuh kita aja beribu saksi yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu wujud. Allah Ta'ala itu berilmu, kudrat, iradat tadi. Nah, itu nampaknya. Karena setiap zarrah itu, batu, rumput, hewan, pohon-pohonan, semuaan itu ia menyeru dengan lisan halnya. Batu-batu itu dia bersuara, tapi kada dengan mulutnya, dengan halnya, dengan keadaannya. Yang kayak contohnya dengan hal itu kayak masakan tunang nyaman. Masakan ini lezat luar biasa. Itu lisan hal makanan yang lezat ini bersuara, alangkah hebatnya orang yang merisip aku ini. Nah, itu lisan hal ngarannya. Orang tuh ini makanannya saling nyamanan dimakan. Ulahan merisip ini luar biasa nang maulah makanan nih, sehingga masakannya saling nyamanan. Nah, begitu kita rasai nyaman bana makanan. Nah, makanan itu sebenarnya bersuara, alangkah hebatnya orang yang maulah aku ini. Nah, itu lisan hal ngarannya. Nah, batu, pohon, gunung, semuaan itu menyeru dengan lisan halnya bahwa tidaklah wujudnya dengan dirinya sendiri. Batu itu sebenarnya batu itu ada suaranya. Ujar batu, aku ini bukan ada dengan sendiri. Pohon itu sebenarnya bersuara. Ujar pohon, aku ini tidaklah hidup dengan sendiri. Ada yang menghidupkan aku. Sesuatu yang indah-indah itu sebenarnya berseru,
Aku ini tidak indah dengan sendirinya kalau tidak ada yang menciptakan aku yang maha hebat. Nah, sebenarnya kayak itu. Bahwa tidaklah wujudnya dengan dirinya sendiri dan tidaklah geraknya dengan zatnya sendiri. Dan bahwasanya ia berhajat kepada yang mewujudkan dan yang menggerakkannya. Itu lisan hal dari setiap apa yang kita jumpai, maka lisan halnya itu berkata, aku ini bukan ada sendiri, aku ini diadakan, aku ini digerakkan, aku ini diciptakan. Nah, sebenarnya berseru dengan demikian. Pertama-tama disaksikan oleh susunan anggota badan kita. Nah, sebenarnya tubuh kita sendiri ini selalu berseru. Nah, tubuh kita ini selalu berzikir. Setiap napas yang keluar masuknya adalah zikir. Cuma kada jadi pahala lawan kita zikirnya itu selama kita kada merasa. Itu benar aja. Napas keluar masuk itu zikir, menunjukkan bahwa ini dihidupkan Allah, napas ini dimasukkan Allah, dikeluarkan Allah, berzikir. Cuma karena kita kada merasa, kada jadi pahala. Menjakanya kita berniat, kita merasa akan menjadi pahala. Nah, pertama-tama disaksikan oleh susunan anggota badan kita, tulang-tulang kita, daging kita, urat saraf kita, tempat-tempat tumbuh rambut-rambut kita, bentuk sendi-sendi badan kita, dan bagian-bagian badan yang lainnya, yang zahir dan yang batin. Semua itu adalah dalil, semua itu petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia berseru bahwa aku ini diciptakan, bahwa aku ini digerakkan, bahwa aku ini diarahkan, diatur. Nah, maka kita mengetahui bahwa semua itu yang dalam tubuh kita nih tidak tersusun dengan dirinya sendiri. Siapa yang menyusun? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila menyusun, ada kelihatan Bang Sidin menyusun apabila, itulah nama Allah Al-Latif yang maha halus, maha lembut. Susunan Tuhan itu kada kelihatan, kita kada tahu kapan Tuhan itu menyusun. Daripada latifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembutnya, halusnya pekerjaan Tuhan itu kita kada merasa, sehingga di tubuh kita diciptakan sedemikian rupa, kita sendiri kada merasa. Itu diambil dari asma'nya Al-Latif yang maha lembut, maha halus. Bahwa semua itu tidak tersusun dengan dirinya sendiri, sebagaimana kita ketahui bahwa tangan si penulis tidak bergerak dengan sendirinya. Tangan penjahit tuh maulah bergerak sendirinya, kada mau. Akan tetapi ketika tidak tertinggal pada yang wujud ini sesuatu yang diketahui, yang dirasakan, yang bisa diterima akal, yang hadir dan yang gaib, melainkan dia itu saksi, dalil, dan yang memperkenalkan besarnya kezahirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena kebanyakan dalil, kalau dihitung, kebanyakan yang kita lihat, nang samuan itu menunjukkan kepada Allah, maka kalahlah akal kita. Akal kita kalah. Dan bingunglah akal daripada memperdapatinya. Nah, karena kebanyakan dalil ini, nah,
ini batu, ini rumput, ini pohon, ini hewan, matahari, bintang, bulan, semua itu menunjukkan kepada Allah. Akhirnya akal kita ini bingung. Jadi kenapa kita ini kada melihat Allah nang jelas, nang sangat nampak tuh, kenapa kita kada kelihatan? Salah satu sebabnya adalah karena kita bingung, karena kebanyakan yang menunjuk, kebanyakan dalil. Nah itu sebabnya, salah satunya itu. Nang kedua, kenapa sebabnya bahwa kita ini kada melihat nang nampak tadi, karena nampakan. Ini bila nampakan tuh kada kelihatan lagi. Tarang tuh. Kata tarangan, silau, kada kelihatan apa-apa lagi jadinya. Nah itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saking banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan tentang Allah, akhirnya akal kita itu kalah. Nah karena kebanyakan, karena kenampakan jelas, karena terlalu tarang, mata kita kalah. Nah jadi masalahnya hanya dua itu. Kita ini disuruh untuk memperkuat akal kita supaya bisa mencerna satu persatu dalil tadi yang menunjukkan kepada Allah. Yang kedua, kita memperkuat mata kita agar tahan sinar, agar tahan cahaya, sehingga bisa melihat dalam keadaan yang terang bagaimanapun juga. Nah itu yang dimaksud di dalam bab ini.